Shalom Voltager. Oke, Kak Evan ajak semuanya dimanapun kalian berada. Sama-sama kita bangkit berdiri, come on. Clap your hand. Come on, say. Bahkan aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Say, tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Lambaikan tangan kalian dan say, Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Come on, jump, 1, 2, jump. Jadikan ku terang cahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Generasiku say haleluya. Come on, say pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Raise your hand, come on. Manapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Come on, jump. Say, jadikan terang yang cahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Saya jadikan cahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Generasiku. Yes Tuhan, untuk generasi kami Tuhan. Yes Tuhan, say kemana Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Let's jump. Jadikan terang yang cahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Oh, jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Say, untuk generasiku. Say haleluya. Oke, siapa yang mau memuji Tuhan lebih lagi bisa katakan, terpujilah namamu Tuhan. Pokoknya bisa tepuk tangannya, come on. Come on, say, terpujilah
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Come on, say terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Angkat tangan kalian dan katakan, wow, oh, wow, oh, jam, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semuanya bisa tepuk tangannya, come on. Say terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Lambaikan tangan kalian, katakan, wow, oh, oh, wow, oh, jam, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah. Sing terpujilah Raja atas dunia. Yes Tuhan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk sing. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Say, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Sorakan haleluya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan. Sahabatku, Engkau setia dan sangat baik, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu, oh, Tuhan Yesus,
menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Yes Tuhan, kami rindu padamu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Oh, kami rindu padamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu padamu Tuhan. Kami mau dekat, kami mau dekat denganmu Tuhan. Kami rindu mau dekat. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. We worship you. Haleluya. Kami rindu padamu Tuhan. Haleluya. Kami rindu padamu Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Kami rindu Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Kami rindu Tuhan, setiap hari ingin bersamamu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari
bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Yes, Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini ya Tuhan, ketika kami mau belajar tentang berdoa, bukan hanya sekedar kami tahu berdoa itu penting, tetapi kami mau Tuhan belajar bagaimana doa itu berkuasa, doa itu punya kekuatan. Karena itu ya Allah Roh Kudus, bukakan kepada kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat. Kau yang tuntun kami ya Tuhan, jangan biarkan kami dengan pikiran kami sendiri, supaya kami bisa berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Voltage. Sudah siap hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan ya? Alkitab dan buku catatan jangan pernah lupa pada saat ibadah. Ya. Mari kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Kita baca ayat agak panjang ya. It's okay, karena firman Tuhan ini akan memberkati hidup kita. Yakobus 5 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit, itu judulnya. Tapi ada pewahyuan nanti yang akan kita dapatkan. Bukan hanya sekedar untuk orang sakit, tetapi bagaimana kekuatan doa itu kalau kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatuan jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lanjut ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berhenti sampai di situ dulu. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kak Arli punya cerita, ilustrasi. Ya, Kak Arli gak tahu ini terjadi atau enggak. Tapi Kak Arli ada dapat cerita ini. Ada seorang anak kecil umur 3 tahun. Rio namanya. Anggaplah Rio ya namanya ya. Sorry kalau misalnya ada yang namanya Rio nih. Bukan kalian atau kalian juga gak apa-apa sih ya. Rio ini anak umur 3 tahun
Dia diajarin sama mama, sama papanya untuk berdoa. Terutama sama mamanya. Mamanya bilang, Rio kalau berdoa, berdoa sama Tuhan Yesus. Rio diajarkan berdoa karena masih usia 3 tahun. Maka mamanya ajarkan doa yang sederhana aja. Karena kan belum mengerti banyak hal. Makanya diajarkan doa yang sederhana. Yaitu doa pada saat makan, doa pada saat tidur. Jadi dua doa ini yang diajarkan oleh mamanya sama Rio. Karena Rio belum bisa menghafal banyak kata-kata, mamanya ajarkan pada dia kalimat sederhana untuk berdoa. Kalau doa makan, kamu tutup mata dan kita doanya begini. Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gimana doanya? Selalu ya, kalau ngomong sama anak kecil, pasti akan ditanya kembali, apakah dia mengerti atau enggak. Lama-lama Rio mulai hafal dengan doa makan. Ya, Tuhan Yesus, berkatilah makanan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Begitu ya doanya. Begitu udah hafal, mamanya juga kasih tahu kalau mau tidur malam, Rio dikasih tahu doanya begini. Tuhan Yesus, malam ini Rio mau tidur. Lindungi Rio ya Tuhan. Amin. Gimana Rio? Rio kemudian ngikutin doanya. Tuhan Yesus, malam ini Rio mau tidur. Lindungi ya Tuhan. Amin. Hari terus berganti sampai pada saat makan, pada saat mau tidur. Rio udah gak perlu didampingi mama papanya kalau berdoa karena dia udah hafal. Hingga suatu siang waktu papanya pulang, papanya membawa balon. Seneng banget Rio. Usia umur 3 tahun. Kalau usia teman-teman sekarang, udahlah mau balon mau apa. Gak ini ya. Mungkin gak terlalu relevan. Tapi bagi anak umur 3 tahun, itu barang yang menyenangkan, benda yang menyenangkan untuk dimainkan ya. Waktu dikasih, nah papanya mau ganti baju. Rio main dengan balonnya. Lepas. Pada saat balonnya lepas, Rio dengan refleksnya ya, dengan otomatis dia kejar itu balonnya. Dia nggak sadar, dia nggak lihat kanan kiri, dia kejar terus balonnya kemana sampai ke taman. Taman di depan rumahnya gitu di seberang jalan. Dia sampai di situ, dia masih kejar. Tiba-tiba dari kejauhan itu ada suara penduduk itu yang ribut dan dia bilang, dan mereka tuh bilang, awas ada sapi liar lepas. Sapi liar lepas, teriak-teriak, mereka bingung, penduduknya lagi kejar. Papanya yang baru berganti baju mendengar teriakan penduduk itu, dia cari Rio kemana, Rio di mana nggak ketemu. Papanya keluar, dia lihat ternyata Rio ada di taman. Pada saat papanya udah mau ke sana, ternyata si sapi liar yang dikejar oleh penduduk itu udah mendekati Rio terlebih dahulu. Udah lari mengarah ke tempatnya Rio berada. Ketika Rio berbalik, dia lihat ada sapi yang besar udah lari ke arahnya. Ya ingat mamanya, kalau minta sesuatu, doa sama Tuhan Yesus akan kabulkan. Ketika dia menghadapi itu, dia bingung dia mau doa apa. Gak pernah diajarin mamanya untuk doa tolak sapi liar. Gak pernah. Dia cuma diajarin untuk doa, makan dan doa, tidur. Ketika dia mau doa tidur, dia bilang ini bukan malam, ini masih siang. Ketika dia nggak ngerti dia mau doa apa, dia percaya di dalam hatinya, dia bilang kayak gini, Tuhan Yesus berkati makanan ini dalam nama Yesus, amin. Kemudian brak, boom, terjadi sesuatu. Penduduk di sekeliling itu teriak, wah! Apa yang terjadi sama Rio? Ternyata si sapi liar ini
nabrak kotak sampah yang dari semen yang dibuat oleh penduduk di situ. Yang ada persis di depannya Rio. Papanya Rio langsung angkat Rio. Dia bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih sudah selamatkan Rio. Kalau kita pikir ya, doanya Rio ini kan salah ya. Masa pada saat ada bahaya kayak gitu kita doanya Tuhan berkati makanan ini. Nggak langsung kayak misalnya ketika kita berdoa Tuhan berkati makanan ini terus sapinya itu langsung jadi wagyu kayak barbecue kayak gitu ya. Wow, itu lebih dahsyat lagi tapi enggak. Kelihatannya salah apa yang didoakan oleh Rio ini. Tapi Tuhan tidak melihat keterbatasan Rio berkata-kata. Tuhan lihat hatinya Rio. Seakan salah doanya. Tetapi karena Tuhan mengerti apa yang didoakan oleh Rio, mujizat terjadi. Apa yang diajarkan oleh Yakobus tentang doa? Ada 3 hal. Teman-teman bisa catat. Ya. Doa itu punya power. Doa punya kekuatan. Kekuatannya bukan dari manusia, kekuatannya dari Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kuasa Tuhan yang bekerja. Ketika kita berdoa, Tuhan yang turun tangan untuk menjadikan doa itu tergenapi. Tapi doa bukan sembarang doa yang Tuhan dengarkan. Doa yang bagaimana? 1, doa orang yang benar. Ayat yang ke-16 ya tadi ya. Ayat yang ke-16. B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar tuh seperti apa? Orang yang benar adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Dan orang yang gak sembarangan ngomong dengan lidah bibirnya. Karena itu di ayat yang ke-12 tadi udah dikasih tahu dulu, udah diingetin dulu nih. Kalau mau doa nih, ya doa orang yang benar itu seperti apa? Tetapi yang terutama saudara-saudara janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Jangan sembarangan ngomong ketika kita ini lagi ada di sekolah mungkin, ada di rumah mungkin, atau dimanapun kita berada, atau lagi bercanda. Hati-hati dengan mulut lidah bibir kita. Ketika kita bercanda, jangan sampai kita berbuat dosa. Apakah berarti bercanda gak boleh? Boleh, Kak Arli juga bercanda kok sama teman-teman Voltage, kakak-kakak, Eagle Kids. Sama teman-temannya Kak Arli juga. Tapi ini diingatkan sekali lagi, jangan asal ngomong, jangan asal bicara. Karena Tuhan menghendaki doa orang yang benar. Bagaimana kamu bisa percaya sama orang kalau orang itu terus bercanda? Ketika udah serius bercanda, ketika udah serius bercanda ternyata. Ketika dia ngomong serius, kita yang gak percaya karena udah keseringan bercanda yang gak bener. Prank. Jangan biasain begitu. Ingat, lidah bibir kita ini itu juga memuliakan Tuhan. Berkata yang benar. Supaya doa kita ini juga punya kekuatan. Ada kuasanya. Di mulut orang yang benar. Ketika berdoa, kuasa Tuhan terjadi. Ya. Sangat besar kuasanya. Bukan hanya besar kuasanya, tapi sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Yang kedua, doa yang lahir dari iman.
doa yang lahir dari iman. Ini bukan maksudnya melahirkan secara fisik, itu bukan ya. Tapi yang dari hati percaya sama Tuhan dan kemudian ngomong sama Tuhan. Jadi pertama itu percaya dulu Tuhan bisa melakukannya dan kemudian ngomong sama Tuhan. Kebanyakan kalau doa yang seperti ini lahir dari iman, itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ayat yang ke-14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bukan hanya pendeta yang bisa mendoakan. Kalau kalian tahu ada teman kalian yang perlu untuk didoakan, maka doakan. Dengan iman percayamu, Tuhan akan mengubahkan dia. Dengan percayamu, temanmu akan disembuhkan. Dengan percayamu, dia akan mengenal Tuhan. Dan ketika kau berdoa, doa yang lahir dari iman itu akan terjadi sesuatu atas temanmu. Akan terjadi sesuatu, kesembuhan, mujizat, pertobatan di hidup orang yang kalian doakan, yang kita doakan. Ya. Doa yang lahir dari iman. Percaya dulu. Terus kita bilang sama Tuhan. Kayak gini loh. Kalau anggaplah alat tulis kita ini ya. Alat tulis kita ini biasa dipakai untuk sekolah habis atau rusak. Kita percaya kan, papa sama mama itu pasti akan memperlengkapi. Terus kita bilang sama mama sama papa. Besoknya atau berapa hari kemudian sudah ada yang baru. Nah, doa yang lahir dari iman tuh kayak gitu. Percaya sama Tuhan, terutama juga untuk orang lain. Dan ketika kita berdoa terjadi sesuatu. Yang pertama, doa orang yang benar. Sangat besar kuasanya. 2, doa yang lahir dari iman. Yang ketiga, doa dengan sungguh-sungguh. Katakan doa dengan sungguh-sungguh. Doa dengan sungguh-sungguh. Kita lanjut baca di ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh, Tuhan lihat hati kita, Tuhan juga lakukan. Doa kita tuh akan dijawab. Ketika kita sudah berdoa sungguh-sungguh, contohnya ya, untuk papa atau mama atau keluarga yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita berdoa, Tuhan aku minta papa mamaku bertobat, mengenal Tuhan lebih lagi, atau opa omaku bertobat, mengenal Tuhan lebih lagi. Kita berdoa. Waktu kita buka mata belum terjadi sesuatu. Keep praying, tetap berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melihat kesungguhan hatimu. Dan terjadi apa yang kau imani, apa yang kau doakan. Elia manusia biasa nih Alkitab katakan. Kita juga manusia biasa. Tapi Tuhan mau memakai kita ketika kita doa sungguh-sungguh. Sesuatu terjadi. Ketika kita doa dengan mengandalkan Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, kuasa Tuhan juga dinyatakan. Ayat 19.
Saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kalau kita lihat teman kita ini sukanya berbohong, masih suka berbuat dosa, kita minta dia bertobat, kita berdoa sama Tuhan. Kemudian kita ajak dia untuk dia mengenal Tuhan. Ajak dia untuk dia ikut CG. Ajak dia untuk dia bertobat dan tidak lakukan dosa lagi. Ajak dia untuk bersaat teduh. Ketika dia mau, dia berbalik dari dosanya, maka kita sudah menyelamatkan dia dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Ya, barang siapa yang melakukan dosa, maka itu ada di bawah kuasa iblis. Jadi kalau teman kita itu bertobat, kita udah menyelamatkan dia dari maut. Tuhan dan kita, ya, bukan hanya kita aja, Tuhan dan kita. Makanya kita perlu berdoa sungguh-sungguh. Doa orang yang benar, doa yang lahir dari iman, doa yang sungguh-sungguh. Karena dari doa ini, itu akan mengubahkan 3 hal. Doa akan mengubahkan 3 hal. Ya, doa akan mengubahkan diri kita. Kita akan makin mengenal, kita akan makin peka dengan suara Tuhan. Kita jadi tahu kehendak Tuhan. Hati kita juga diperbaharui. Ketika kita berdoa, hati kita mungkin pada saat itu lagi marah ketika kita berdoa. Atau hati kita lagi sedih ketika kita berdoa. Kita katakan, barang siapa di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ketika berdoa, hati kita nih diubahkan. Mudah untuk mengampuni. Hati kita diubahkan untuk makin kenal Tuhan. Yang kedua, doa mengubahkan orang lain. Doa mengubahkan orang lain itu ketika kita berdoa bagi orang lain, mereka juga akan diubahkan hatinya sama Tuhan. Bukankah itu adalah target dan itu adalah kekuatan dari doa untuk orang lain? Ya, bukan hanya berdoa bagi diri sendiri, tetapi doakan orang lain. Yang ketiga, doa mengubahkan keadaan. Doa mengubahkan keadaan. Keadaan yang bagaimana? Keadaan yang mungkin kau tidak merasakan damai sejahtera ketika kau berdoa. Sungguh-sungguh Tuhan hadir dan rumahmu dipenuhi dengan damai sejahtera. Papa dan mama sudah tidak jarang untuk bertengkar lagi, sudah tidak mau enggan lagi untuk marah-marah. Ketika kau berdoa, kau melihat bahwa pusing dengan semua apa yang ada di sekelilingmu, dengan semua apa kata orang tentangmu. Ketika kau berdoa, maka kau akan melihat Tuhan itu bekerja menjadikan sekelilingmu itu berubah. Berubah apa? Ketika mereka mulai untuk mau mengejek. Ada sesuatu yang mencegah mereka untuk mengejek. Ketika suasana di rumah atau di sekelilingmu itu mulai seperti crowded, ribut. Ketika kau berdoa, maka keadaanmu, apa yang kau alami, itu berubah oleh karena Roh Kudus yang ada dan memberikan perubahan. Tidak mustahil ketika saat ini mungkin orang tuamu sedang kesulitan di dalam finansial. Berdoalah, Tuhan akan mengubahkan keadaan itu.
Ketika saat ini engkau bergumul dengan masalah. Mungkin ketika kau melakukan benar tetapi temanmu malah menjauhi dirimu. Berdoalah supaya Tuhan melihat hatimu yang benar. Dan kuasa Tuhan akan terjadi. Bukan hanya di hidupmu, tapi juga di temanmu. Kalian akan diperdamaikan. Karena firman Tuhan katakan, orang yang benar itu, musuhnya pun Tuhan akan perdamaikan sama dia. Bukan iblis ya. Kalau iblis sudah tempatnya pasti di neraka. Itu udah gak bisa. Mau berdamai sama iblis, itu mustahil. Itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau dengan orang yang menyakiti hati kita, sesama mungkin entah sesama anak Tuhan ataupun orang lain yang menyakiti hati kita. Kau merasa kau ditolak sama temanmu. Berdoalah. Tuhan akan mengubahkan keadaan itu menjadi perdamaian dan sama-sama kita akan mengasihi Tuhan. Ya. Kekuatan doa. Bila dengan yakin didoakan, orang yang benar berdoa. Orang yang berdoa dengan lahir dari iman. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Akan melihat kuasa Tuhan. Akan melihat janji Tuhan digenapi. Akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Amin. Yakobus 4 ayat yang ke-2b. Yakobus 4 ayat yang ke-2b. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kalau mau memperoleh sesuatu yang daripada Tuhan, baik itu yang saat ini engkau butuhkan maupun yang tidak kelihatan, entah damai sejahtera, kasih, sukacita di dalam hidupmu dan rumahmu, di keluargamu, berdoa. Berdoa sama Tuhan. Rindu selalu sama Tuhan ya. Tutup Alkitabnya, tutup catatannya. Mari persiapkan hati kita dekat sama Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami inginkan. Ketika kami berdoa, Tuhan menjawab. Kami mau jaga hati kami, hidup kami, supaya ketika kami berdoa, kuasa Tuhan terjadi di hidup kami, di orang lain dan keluarga kami. Haleluya. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. It's true, oh Lord. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Sambil letakkan tanganmu di hati. Tiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu.
Kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan lewat hidup kami. Sehingga ketika kami berdoa, kami didapati benar di hadapan Tuhan. Ketika kami berdoa, kami didapati punya beban belas kasihan sama orang lain. Ketika kami berdoa, kami didapati kami sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar biasa berdoa. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu lewat doa kami. Angkat kedua tangan-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan dengan suka hati, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami, biar hidup kami menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Voltagers, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Jadilah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadilah orang yang berdoa. Terimalah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you.